anak harus terbaring lemah di ruang perawatan usai tersetrum aliran listrik dari smartphone yang tengah di-charge. Yang mengejutkan, keasikan bermain handphone sambil mengisi baterai yang menyebabkan konsleting aliran listrik itu, kabarnya membuat kedua matanya tak bisa melihat. Kondisi itu pun membuat kedua orang tua si anak panik. Kasian banget ya. Kita sih terharu dan perhatiin banget. Mestinya dijagain semua. Iya, sama orang tua apalagi umur segitu ya. Ditambah emang bahaya banget kalau kita tuh ngecas sambil mainin. Kalau bisa di stop dulu ya. Jadi kayak kita juga sebagai anak, sebagai orang tua harus jaga anak juga. Karena kadang anak susah banget untuk lepas handphone ya. Kalau kita pernah juga ngalamin kayak panas banget gitu ya. Ya kalau misalnya udah panas, langsung taruh sih. Dan kalau baiknya mendingan benar-benar nunggu full dulu baru benar-benar dimainin gitu sih. Belum diketahui kapan dan di mana persisnya kejadian nahas itu. Namun dalam keterangan video yang viral itu, kejadian tersebut terjadi di Pekanbaru, Riau. Kini bocah yang diduga masih duduk di bangku sekolah SD ini tengah menjalani perawatan medis. Saya nggak tahu ya, di keluarga tuh saya ditangguhin mendidik anak itu banyak hal yang sebetulnya kadang-kadang kita nggak pikirin, tapi anak itu kemudian terdidik menjadi tidak baik. Nah itu sebetulnya yang salah memang orang tua lah, orang tua banget yang salah. Karena nggak ya teledor anak. Kita kan sering lihat tuh di WA gitu ya, bagaimana ini main anak yang lundung sendiri troli kereta dorongnya itu lundung sendiri, untung ada yang ini seorang yang marah dibanting. Ya itu yang terjadi memang, dan menurut saya itu naif banget. Nggak elok lah orang tua yang seperti itu. Ya, di balik tumpah ruah segala kemudahan teknologi komunikasi, nyaris seluruh lapisan masyarakat dan segala usia terjangkiti kebutuhan anak smartphone, tak terkecuali anak-anak. Mereka bahkan cenderung mengalami kecanduan hingga nyaris paruh waktu menghabiskan harinya bersama smartphone. Bahkan belum lama ini, seorang anak di Cirebon mengalami depresi karena HP yang biasa dimainkannya dijual ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bingungnya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya, terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas, jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari, kayak gitu. Mungkin Arya shock tuh ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung bu ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi itu di saat itu saya sering mengalami kayak gitu. Kondisi kecanduan pada gadget ini jelas bukan kali pertama. Sejumlah anak-anak nyaris tak bisa lepas dari ketergantungan menggunakan HP. Di Goa belum lama ini, seorang bocah berusia 10 tahun juga mengalami kebutaan akibat radiasi dari gadget. Kondisi itu terjadi karena si anak terlalu banyak menggunakan gadget, tak mengenal waktu siang maupun malam. Harus dikasih aktivitas di luar juga perlu sih, nggak cuma main handphone aja. Saya merasa kadang-kadang anak saya nggak beres gitu. Saya merasa bahwa aduh ya Allah, ampun ya Bang, ya Allah. Saya kayaknya nggak teledor dalam mendidik. Jadi gini, kalau kita pelajari doa anak yang soleh itu akan menolong kita. Itu dari mana? Dari kita. Kita mendidik mereka untuk bisa. Tapi kalau kita nggak bisa mendidik mereka, ya jangan harapin lu didoain sama kita. Kalau orang-orang seperti itu yang teledor terhadap itu, ada dia bahkan nggak mempersiapkan anaknya untuk bisa menghargai dia sebagai orang tua. Fenomena miris di kalangan anak mulai dari kecanduan, resiko kebutaan, bahkan hingga tewas akibat sengatan aliran listrik dari handphone ini jelas menyisakan PR bagi para orang tua untuk bisa mengalihkan anak pada kegiatan real yang bisa mengalihkan perhatian dari kecanduan anak pada gadget. Untuk meminimalisir ketergantungan pada smartphone dengan godaan menikmati aneka games dan konten, anak Hermansyah dan Ashanti berusaha menjejali kegiatan offline putranya Arsya Hermansyah dengan mendukung hobi putranya pada olahraga sepak bola.
Arsya bahkan sudah masuk sekolah sepak bola atau SSB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Anang dan Ashanti beberapa kali bahkan ikut mengantar menemani putranya saat berlatih bola. Ini Arsya mau aku Fokus ya, Pak? fokus untuk jadi pemain sepak bola. Karena ngeliat keberhasilan timnas sampai hari ini luar biasa guys. Betul pengen jadi timnas nih PRT masuk timnas ya? Pokoknya kalau sampai ada pendaftaran timnas besok Arsya Wih, siapa tahu kan ada yang junior dulu ya Pak ya? ya Arsya ini senang sepak bola ya. Semangat lagi pas setiap latihan. Semangat banget kalau latihan. Gimana sih latihan? Seru banget, Wih, golin berapa tadi? ngegol 1. Dia juga emang suka banget gitu, terus dia juga ikut klub bola. Selain hobi, Arsya dianggap cukup berbakat. Tak heran jika Anang dan Ashanti menginginkan kelak putranya menjadi bagian dari punggawa Timnas Indonesia. Beruntung meski relatif masih belia, baru-baru ini Arsya bahkan sukses masuk menjadi bagian pengiring atau pendamping tim Garuda untuk masuk ke lapangan saat laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak yang akan dihelat Kamis sore nanti, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lantas bagaimana luapan bahagia Arsya setelah didapuk menjadi pengiring atau pendamping tim Garuda nanti? Bagaimana pula reaksi Anang dan Ashanti? Benarkah mereka akhirnya serius menyekolahkan Arsya di sekolah sepak bola? Ini pendamping. Arsya jadi pendamping Garuda, kita tuh udah deg-degan juga karena kan belum di awet kok nggak ada kabar ya, tiba-tiba emang harus ada prosesnya kan gitu loh. Terus dia tuh kayak daftar dulu, email segala rupa, terus kita juga ngasih video dan lain-lain. Alhamdulillah bilang bahwa iya diterima Arsya jadi pendamping Garuda. Jadi aku happy banget. Kemarin buat seleksinya lumayan karena kan Arsya memang harus, ya mungkin nggak ada, kalau aku lebih ngerasanya kayak Arsy aja nggak masuk karena tinggi badannya udah 5 cm lebih tinggi. Terus Arsy bukan dari, maksudnya backgroundnya nggak ada main bola juga kan. Kalau Arsya kan memang dia pemain bola, anak kecil ya. Tinggi badannya, semua persyaratannya tuh dia fulfill lah. Jadi alhamdulillah. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Irak diperkirakan akan sengit. Selain dikenal salah satu raja sepak bola Asia, tim senior Irak juga relatif punya pemain yang tanggung dan syarat pengalaman. Namun semua itu tak lantas membuat tim yang ditukangi Shin Taeyong ciut nyalinya. Sebaliknya, bermain sebagai tuan rumah, sejatinya Indonesia mampu mencuri poin kemenangan. Lantas, strategi apa yang akan diterapkan pelatih asal negeri ginseng itu? 이라크는 분명히 좋은 팀입니다. 우리가 훨씬 더 강한 팀입니다. 그렇지만 이제는 우리가 한번 조금 싸워서 이겨와야 되지 않을까 그런 생각도 많이 그런 팀입니다. 그래서 우리 선수들이 제일 자신 있게 우리 하고자 하는 플레이를 하게 되면 오해의 좋은 결과를 가져올 수 있다. 그런 생각을 하고 있습니다. Dengan hadirnya para pemain keturunan Minnesback, Elkan Bagot, sejatinya Indonesia bisa meraih poin penting dengan Irak. Apalagi meski tanpa Elkan, Indonesia masih tetap punya bek tangguh kaliber Jay Etzes. Bek dari klub Venezia Italia ini bahkan tengah on fire setelah klubnya Venezia belum lama ini sukses naik ke kasta tertinggi Liga Serie A Italia setelah sukses membekuk tim Cremonese dengan skor 1-0 di laga playoff promosi Serie B Italia. Yang mengejutkan, usai mengalahkan Cremonese dan sukses masuk Serie A Italia, Jay sempat melakukan selebrasi dengan membawa bendera merah putih, petanda kebanggaannya pada tanah kelahiran nenek moyangnya. Keren, dia telah membawa klubnya Venezia naik peringkat ke Liga Serie A Italia. Dan uniknya, nih kita harus acungkan jempol, dia membawa bendera Indonesia. Keren. Itu membuktikan apa? Bahwa atlet-atlet Indonesia tidak kalah dengan atlet-atlet dari negara lain. Nah, semoga Jay Etzes menjadi contoh buat para atlet-atlet kita yang lainnya, bisa membawa nama harum bangsa
Indonesia. Waduh, luar biasa sekali Abang Jai, ini really appreciate. Berarti di segala bentuk karirnya dia, perjalanannya dia tetap membawa jiwa nasionalis juga ya. Jadi dia tetap membawa bendera merah putih, tidak malu dan tidak lupakan kebanggaannya terhadap Indonesia. Dan ini menjadi sebuah prestasi sih, karena banyak atlet-atlet yang kemudian berkembang dan tumbuh besar di negeri orang. Kami harapannya juga dia bisa membawa nama baik Indonesia, bisa membanggakan Indonesia, dan tentunya semoga Indonesia juga terus mensupport atlet-atlet Indonesia ataupun pemain-pemain yang memang berkembang di negara orang. Bangga banget sumpah, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Menurut gua, Liga Italia itu kan termasuk salah satu kasta tertinggi dalam dunia sepak bola ya. Jadi kalau ada pemain timnas yang masuk ke sana, itu kayak wow. Minimal kalau ada di TV gitu, from Indonesia gitu kan, pasti selalu gitu kan. Ya berharap sih mereka nggak malu-maluin ya, jangan cuman masuk Liga Italia tapi ya buat malu, latihannya lebih giat. Ya, dengan pengalaman Jay, Tom Hay, Nathan, Joe Aon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, serta pemain lokal lainnya seperti Rizky Ridho, Asnawi, Mangku Alam, Arhan Pratama, bukan mustahil timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Irak untuk memudahkan lolos di babak kualifikasi ini. We hope that we have a good performance tomorrow in front of full stadium. The supporters are great. So yeah, we will give our best and looking forward to play today. Aku dong, kan mau foto-foto sama aku kan nonton mereka main kemarin tuh sampai gimana banget gitu. Jadi bangga banget lihat Indonesia sekarang karena sepak bolanya udah maju banget. Inilah tingkah random dan lucu putra pasangan pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Meski belum genap berusia 4 tahun, bocah yang lahir pada 26 Desember 2021 lalu ini selalu aktif tak bisa diam. Untuk makan roti yang dicelupkan ke dalam susu, Abang L harus didampingi Bunda dan Papa Leslar. Sebab kalau dilepas semua bisa berantakan. Lihat saja bagaimana lucunya Abang L atau pemilik nama Muhammad Levian Al-Fatih Bilar ini saat mukbang cookies Giant yang tengah viral. Dengan telaten, Lesti dan Bilar mengajarkan putranya bagaimana makan cookies sambil dicelupkan ke susu. Buka. Wow, besar. Besar, jangan dipotong. Besar. Mamam cookies. Yeay. Abang mau? Mamam mau dikit kan? Mamam. Nope. Enak. Ini mat. Nih. Bang mau dicelupin susu nggak? Celup. Enak. Kena. Sambil mukbang cookies Giant ini, Bilar juga berusaha mengajari baby L dengan menghitung jumlah cookies bahkan menggunakan bahasa Arab. Tapi karena tak punya basic kemampuan bahasa Arab, Bilar pun nyontek dari Google. Walhasil pelajaran berhitung Abang L pun amatiran karena bukan dari guru profesional. Coba abang hitung, belajar menghitung dulu. Coba hitung berapa cookies ya yang ada di sini ya dalam ini. Coba 1, wahid, isnain, thalasa, arba, khamsa, sitta, saba. Tahu nih orang. Sama nih ya. 9, 10, 20. Wait, itish, Asgos?
Google bentar ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab dia berapa? Tapi bukan ketepatan bahasa atau hitungan, yang jelas dengan kebersamaan ini, Baby L benar-benar bisa mengekspresikan diri dengan bebas penuh bimbingan. Apalagi anak seusianya masih ingin bebas dan selalu dihinggapi rasa penasaran. Dan kali ini rasa penasaran Baby L justru terarah pada kendaraan roda 3 yakni bajai. Saking penasarannya, Baby L mengajak pengasuhnya untuk menjajal sensasi kendaraan rakyat ini. Tapi sebelum itu, Baby L lagi-lagi ingin belajar menghitung. Kali ini yang dihitung roda bajai. Nah, ada berapa kira-kira ya? Abang udah siap ya? Adai, hari ini abang mau naik badai. Cut abang terus ya guys. Teman kali abang naik badai. Abang sabar, gimana rasanya naik badai? Badai, dak mbak. Ika. Tuh, kasih tahu. Tuh. Ya. Terus ini. Sini bang. Ini Ika. Itu. Ya kan? Ini lampu utama. Iya. Kalau ini plat nomor untuk kendaraan bermotor. Kalau yang ini namanya wiper. Setelah puas menghitung, Baby L akhirnya bisa merasakan sensasi naik bajai keliling komplek. Dalam badai. Tepat-tepat jalan nih. Ikutin bis ya. Terus Abang sekarang udah jalan. kayaknya mana? Kamaya, ini Kamaya, ada Kamaya. Tak main. Abang, Bye. ada. Abang, ada dogi tuh. Ada dogi itu di situ. Abang udah jalan nih, das bang. Bye. Ya, abang izin tanya kakak. Kakak namanya siapa? Pak Adi. Kak, tinggalnya di mana? Jalan Muhasin. Jauh enggak? Tapi setelah selesai menjajal, rupanya Baby L tak mau begitu saja melepas bajai si kakek. Ia langsung ingin mencoba bagaimana nyetir bajai. Tapi karena masih kecil, Baby L hanya berusaha memainkan kendali kemudi bajai. Oh, tutup guys, ya. Dadah. Tintin. Oh, enggak, itu kunci, Bang. Tintin, gimana? Tintin. Iya. Iya, iya bener. Bang, mau lewat. Dah, Belum. belum. Gimana? Kayak ini punya Om Dwi. Punya Om Joy. Ke dalam yuk, masuknya ke dalam yuk. Let's go. Di lain tempat, di tengah isu sengkarut baterainya dengan Sarwenda Tan, presenter Ruben Onsu yang baru saja pulih dari sakitnya, nampak tengah asik mengajak kedua putrinya, Thalia dan Tania Putri Onsu, ke sebuah restoran cepat saji di salah satu mall. Di momen itu, Ruben hanya ditemani kedua putrinya, suasana penuh keakraban antara ayah dan anak ini begitu terlihat. Mereka bahkan sempat saling suap-suapan.
joget, Mam. Yummy ya? Habis sendoknya ditinggal. Kocak juga nih orangnya ya. Ayo cepetan yuk, makannya cepetan. Kemarin. Karena keduanya sama-sama lahir pada 5 Juni, hanya tahunnya saja yang berbeda. Thalia berulang tahun ke-9, sementara Tania berulang tahun ke-5. Bahkan di vlog yang berbeda keluarga Wenda. Dan seperti inilah kejutan ultah untuk Thalia dan Tania. Ya, saat Ruben mengajak makan bersama, boleh jadi itu kejutan ultah untuk kedua putrinya. Sebab secara tertutup, rupanya kemarin Ruben dan keluarga menggelar acara ultah Thalia dan Tania secara tertutup mengundang teman-teman selebriti. Seru banget, tadi enak semuanya, Mas James-nya, keluarga banget, pokoknya seru banget. Tapi mungkin Kak di sana ada keharuan apa yang bisa yang dilihat momen-momen? Di situ keharuan apa ya? Ya misalkan ngumpul semuanya, gitu kan, ada om-omannya juga deh semuanya, ada temen-temennya juga. Jadi seru banget. Terus juga kan emang tadi sama Thalia tuh suka belajar sama Bible dan mereka emang sweetheart banget gitu kan, kayak ngomong banget gitu loh. Jadi tadi ya udah makin seru acaranya. Iya banyak banget itu kadonya. Numpuk semuanya kado, aku nggak ngerti lagi gimana cara mereka buka kado-kadonya baik. Mereka mah selalu totalitas banget buat anak-anak mereka. Jadi ngeliatnya benar-benar keren banget sih di tengah jadwal yang padat juga. Mereka tuh selalu ngasih yang terbaik buat anak-anaknya, nggak pernah miss sedikit pun yang kayak ada acara perform atau apapun itu gitu. Jadi ngeliatnya emang selalu kompak sih gitu. Ya kayak ulang tahun pada umumnya aja, ya senang syukurin gitu. Ya ngasih dong, masa ngasih. Apa kadonya apa? Udah makin gede, anak-anak tuh udah gadis semua. Kalau Thalia kan seumuran Gempi, udah gede banget. Makanya di sini pas mainnya di sebelah sana emang buat anak-anak gede. Kalau Tania emang masih baby, jadi di sini juga dia dari seru banget dan dua-duanya tumbuh jadi anak. Rame-ramenya tetap mau disuruh salaman tuh masih mau nyalamin, foto gitu mau, nggak cranky mukanya, nggak bete. Pokoknya well raised lah mereka gitu. Iya, buat Tania selamat ulang tahun, bahagia terus, sukses terus, jadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu rendah hati dan jadi berkat buat banyak orang. Bye-bye Bunda. Bye-bye. Ciwen, mari Ciwen. Acaranya aja sih. Ada momen haru apa Ciwen? Oke, makasih Ci. Komedian Kiwil kembali menjadi perbincangan publik terkait perseteruan lamanya dengan Maggie Wulandari, mantan istrinya yang kembali memanas. Gara-gara Kiwil mengaku telah memberikan warisan berupa sejumlah aset berharga kepada mantan istrinya. Kiwil juga menegaskan bahwa aset-aset tersebut kelak untuk diwariskan kepada anak-anaknya, bukan digunakan oleh mantan istrinya. Pernyataan Kiwil yang diunggah di media sosial itu karuan saja membuat Maggie Wulandari meradang. Mantan istri kedua Kiwil itu mengaku tak pernah mendapatkan aset apapun untuk dirinya maupun untuk anak-anak saat bercerai dari Kiwil. Ini berita viral begitu aja, justru saya tahunya itu dari teman dari Jakarta, teman baik. Dia kasih tunjuk dia screenshot lah ya. Dari mulai lagi TikTok live, terus dari mulai berita yang katanya dia bilang harta dikasih ke istri-istri, udah atas nama istri-istri kayak gitu. Maaf Bapak, harta yang mana ya? Coba dia suruh ngomong bicara gitu di depan anak-anaknya, depan saya, diketawain yang ada sama anak-anaknya juga. Beneran Mas? Harta yang mana? Rumah yang mana? Rumah yang saya tempatin dengan anak-anak waktu di Jakarta saat kita cerai. Kalau saya pribadi kan kalian semua tahu wartawan, kalau saya tuh kerja, sama saya menikah sama bapaknya anak-anak dulu sama mantan saya itu bekerja. Terus bekerja nggak punya apa-apa gitu. Kan bisa dicek di PH tersebut, di mana saya bekerja, berapa tahun saya kontrak kerja, dan hasilnya kemana aja, berapa M yang didapat. Jadi maksudku gini loh, udah deh, ya kan?
Kalau emang nggak mampu, misalnya qadarullah namanya lagi nggak ada, ya orang saya juga nggak menuntut dan nggak maksa. Jadi ngapain sih ngomong kayak gitu loh. Kalau memang tidak mampu untuk membiayai anak-anak, minta maaf aja sama anak-anaknya. Terus banyak-banyak terima kasih, jalin silaturahmi yang baik sama bapak sambung anak-anaknya, benar nggak? Bilang makasih Bapak Muhammad udah menafkahi anak-anak saya gitu loh. Nggak usah banyak bluff gitu loh, banyak speak di luar, sementara jadi kayak playing victim, mencari pembenaran supaya dirinya bagus, supaya mau dibilang, jangan, nggak usah kayak gitu. Selama 17 tahun menikah dengan Kiwil, Maggie mengaku tidak pernah dibelikan rumah dan mobil seperti yang diuraikan Kiwil dalam sebuah wawancara. Istri anggota DPRD Makassar, Muhammad ini, seolah menantang Kiwil untuk merunut dan mengusut kepemilikan rumah atas namanya yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Maggie, ia dan Kiwil pernah bercerai pada tahun 2011 lantaran terjadi penelantaran ekonomi karena Kiwil dituding lebih memperhatikan anak-anak dari istri pertamanya saat itu, Rohimah. Saat berstatus janda itulah, Maggie mengaku punya rezeki hingga ia bisa membangun rumah dan kontrakan pada tahun 2012. Sementara ia rujuk dengan Kiwil setahun kemudian, yaitu tahun 2013. Hal itulah yang membuat Maggie tidak terima harta benda yang dibelinya sebelum rujuk dengan Kiwil disebut harta warisan dari komedian bernama asli Will dan Delta itu. Kalau memang Mas Kiwil tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya, nggak usah playing victim, nggak usah halu, ya mohon maaf lahir dan batin. Jadi nggak usah play victim, nggak usah halu, nggak usah cari-cari pembenaran gitu. Karena memang aset yang dibeli dulu, rumah saya, mobil itu dibeli waktu saya Mas Kiwil bercerai. Saya beli itu di tahun 2012, sementara Mas Kiwil itu bercerai dengan saya di 2011. Jadi jangan halu gitu. Kalau dia bilang aset udah atas nama istrinya masing-masing, ya memang karena kalau saya, ya bukannya nggak mau ngomongin Mbak Rohimah ya, kalau saya pribadi memang itu beli sendiri, Mas. Ada buktinya, ada surat-suratnya di sertifikat, ada notarisnya saya. Suami saya juga kan kasihan kan, maksudnya kayak jadi nggak nyaman banget gitu loh. Jadi kesannya ini kan akan menggiring opini-opini publik sehingga berpikir oh Maggie tuh istri yang nggak tahu bersyukur ya dulu padahal ditinggalin harta. Menurut Maggie, karena sepi job, Kiwil sengaja mencari sensasi dengan mengungkit masa lalunya saat berpoligami. Rohimah juga sudah bercerai dari Kiwil pun kini sudah disindir Kiwil lantaran telah menjual semua aset peninggalannya dengan alasan untuk biaya anak sekolah. Menurut Maggie, sebagai mantan suami sekaligus ayah bagi anak-anaknya, tidak pantas Kiwil menyinggung perasaan Maggie, mengingat dirinya pun tidak menafkahi anak-anaknya secara layak. Bahkan meski tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Rohimah, Maggie mengaku sering membantu meringankan beban Rohimah semampunya. Tapi benarkah Maggie juga pernah membayarkan iuran BPJS atas nama Kiwil, meski Kiwil sudah bukan suaminya lagi? Waktu beliau sakit aja, terus terang, itu kartu BPJS-nya yang bayarin suami aku. Nih saya ngomong jujur. Ya. Jadi begitu kami bercerai ya, kartu BPJS itu menunggak selama ada kali 2 tahun ya, kalau nggak salah ya, 1 tahun lebih apa. Kebetulan Rifki sakit DBD dan COVID waktu itu, ya kan? Untuk digunakan itu harus bayar 10 juta lebih. Nah karena qadarullah Rifki waktu itu masih di Jakarta, belum pindah ke Makassar. Akhirnya itu dibayarkan oleh suami saya, Bapak Muhammad. Nah, selama Mas Kiwil sakit kan tuh yang heboh, yang kalian tahu sakit dia. Nah, itu saya tawarkan nih kartu BPJS-nya diambil aja. Tinggal Mas Kiwil bayar aja selanjutnya. Karena tunggakan yang kemarin itu udah dibayarkan sama suamiku. Gitu loh. Justru dengan mantan pendamping hidup juga terjadi pada aktor Arya Saloka dan Putri Anne. Meski tak pernah mengklarifikasi perceraian mereka di depan awak media, Arya dan Putri Anne menggunakan media sosial untuk mengurai status mereka yang sudah tidak lagi bersama. Belakangan lewat curcolnya di akun TikTok, Putri Anne menyebut bahwa pernikahannya dengan Arya pada Agustus 2017 tidak direstui oleh kakak-kakaknya. Orang tua lu kagak restuin lu. Mungkin kagak baik. Yang kemarin nih, kakak-kakak gue kagak restuin. Guenya maju. Salah gue. Namun karena bucin pada pria yang setahun lebih muda dari dirinya itu, Putri Anne rela membangkang dari larangan kakak-kakaknya. Hanya saja Putri Anne seolah kena tulah kakak-kakaknya
hingga pernikahannya dengan Arya jauh dari kata bahagia, hingga akhirnya mereka memilih berpisah. Coba deh, coba kenapa orang tua lu kagak restuin tuh lu tanya dulu nih baik-baik nih. Lu ngomong dari hati ke hati, kenapa mama gak setuju, kenapa papa gak setuju. Lu tanya baik-baik. Lu tanya baik-baik kenapa. Kalau jawabannya gak jelas, lu bilang gini biar aku jelasin dulu ya. Itu biar aku jelasin dulu. Si ini sebenarnya tuh gini. Bisa terima nggak? Mama bisa terima nggak? Papa bisa terima nggak? Iya tapi kan gini, jangan ada tapi. Kalau bisa terima bisa kagak gimana? Ada 2 pilihan doang, bisa apa kagak? Dari pernikahannya dengan Arya, Putri Anne beroleh 1 putra Ibrahim yang kini sudah berusia 6 tahun. Saat live Instagram, Putri Anne sering ditanya apakah ingin rujuk dengan pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta itu, dan ibu 1 anak ini pun menjawab tidak dengan tegas. Isu lama yang menyebut Arya menjalin cinta dengan Amanda Manopo hingga rela mengorbankan rumah tangganya juga tak mempengaruhi pendirian Putri Anne. Menurutnya, konflik rumah tangganya dengan Arya sudah terjadi sebelum Arya dikabarkan mesra dengan Amanda. Ya dukanya sih, ya bagaimana kita menanggapi itu aja ya. Sebenarnya, ya setiap hidup pasti ada dukanya. Kita tidak suka terus kan dalam hidup kan. Tapi bagaimana kita menyikapinya sih. Di sisi lain, Arya dan Amanda juga seolah tak peduli dengan isu miring yang menyertai kedekatan mereka. Ibarat pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu, Arya dan Amanda justru semakin lengket, kabarnya untuk membangun chemistry kembali, lantaran mereka dipersatukan kembali di sebuah sinetron. Foto Arya dan Amanda menyeratkan kebucinan juga tengah menjadi perbincangan netizen. Apakah setelah bercerai dari Putri Anne, Arya akan go publik tentang hubungannya dengan Amanda? Kalau dikait-kaitan janganlah gitu, kasihan semuanya, gue juga punya keluarga dan segala macam gitu kan. Ya baper nggak apa-apa ya, baper mah di sinetron aja gitu kan. Cuman ya kayak penonton yang cerdas, penonton yang suka sama karyanya lah. Kesel sih biasa aja ya, namanya ada konsekuensi. Paling kan harusnya aku tipe orangnya selalu menjaga perasaan pasanganku atau nggak perasaan orang lain. Aku nggak mau masalah ini jadi makin besar aja sih. Pemirsa, berita turis Indonesia berhasil menangkap copet di Venice, Italia mencetak viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun lagi.viral, nampak turis wanita yang diduga asal Indonesia menghentikan aksi pencopet wanita yang baru saja beraksi di depan sebuah butik. Pencopet wanita yang mengenakan kemeja garis-garis hitam putih itu berusaha berkelit, namun turis wanita asal Indonesia itu berhasil menggeledah tas kecil milik si pencopet wanita. Saat adu mulut dalam bahasa Inggris dan beberapa pengunjung butik mulai menengahi keributan itu, terdengar kalimat dalam bahasa Indonesia dari teman si turis yang menanyakan apa saja yang hilang atau dicopet. Paspornya hilang. Kamu lihat dan kamu. Ada itu ada. Apa sih hilang? Paspor. Polis. My passport. Tanggapan aku tentang turis Indonesia yang berhasil menangkap copet yang ada di Italia, di mana barang dia dicopet oleh warga lokalnya tersendiri, itu keren banget ya. Karena memang kita harus berani walaupun kita di negeri orang, terus kita dicopet atau kita dijahatin sama orang lain, memang kita harus berani. Dalam caption videonya, akun lagi.viral menjelaskan bahwa di Venice, Italia, berpenampilan rapi dan acap kali mengenakan tas branded seperti yang terlihat pada si pencopet, sementara pencopet kereta kebanyakan anak-anak muda. Namun aksi pencopet Italia rupanya kena batunya di tangan turis Indonesia. Sejumlah netizen pun mengemukan komentar pedas mereka terhadap copet dari negeri Leonardo da Vinci itu. Mereka nggak tahu emak-emak di Indonesia seperti Avengers, tulis akun goodluck.jo2. Salah lawan dia, emak-emak go internasional, tulis akun Axela Davida. Kasta mama Indonesia emang selalu nomor 1 dimanapun ya, nggak hanya di tanah air, tapi emang hebat banget sih. Aku salut sama yang berani menangkap karena
sebagai orang yang pernah kena scam di Paris pun aku pun tidak berani melakukan apapun karena di negara orang, tapi Ibu ini bisa membantu paling hebat. Aku salut pokoknya. Semoga kita semua bisa berani menegakkan keadilan. Sebenarnya buat turis-turis Indonesia yang udah pernah ke jalan-jalan ke Eropa, terutama di Italia, pasti tahu betul suasananya seperti apa gitu ya. Jadi kalau gue sih ngelihatnya ya namanya pelaku kriminal ya emang harus ditindak gitu kan. Dan menurut gue sih cukup berani dia bisa konfrontir si pencopetnya ya. Dan hal ini juga mungkin bisa ditiru juga oleh orang yang lagi liburan gitu. Sementara itu, kelakuan sebagian turis mancanegara di Bali bikin geram warganet. Seperti dalam video yang diunggah ulang akun Bandung News kemarin pagi. Dalam video berdurasi 8 detik itu, seorang turis yang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek menaiki mobil pengendara yang tengah lewat di jalanan padat. Di atas mobil orang lain, turis itu berdiri seraya menantang sejumlah petugas yang berusaha menghentikan aksinya. Dalam caption video, memang tidak dijelaskan turis itu berasal dari negara mana. Yang pasti, sejumlah saksi mata langsung meninggalkan komentarnya. Itu tadi sore habis keluar dari RS Sanglah Denpasar. Langsung dikejar sama security. Tulis akun M_Miftah_KH. Sementara akun Bayu_L_Radit menyampaikan salam kritiknya lewat kolom komentar. WNA Itali pernah bilang, stop bule kere masuk Bali. Bali itu sakral di sudut manapun. Kembalikan kesakralan itu dengan aturan yang tegas. Petugas jangan mau disogok, itu penting sekali. Ya, ini menunjukkan sama kita bahwa nggak semua bule di Bali itu kaya ya, banyak yang miskin juga sih. Jadi ya jangan dicontoh dan gini membuka mata kita bahwa nggak semua bule keren, banyak juga bule yang kurang. Ya tinggal ditertibkan aja sih sebenarnya, tinggal ditertibkan. Masih banyak kok bule-bule lain yang nggak rusuh, yang bisa ngikutin peraturan dan juga bisa menyumbang kepada pendapatan setempat warga sana gitu. Jadi yang rusuh dibalikin aja, masih banyak kok yang nggak rusuh. Mau kalian WNA, mau kalian WNI, apa susahnya menaati peraturan? Dan balik gini, gue sangat suka dengan ada sosok sangat penting di Bali namanya Nilu Jelantik. Beliau sangat-sangat keren, dia selalu nge-highlight hal-hal yang terjadi ini di Bali. Please kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia, taati aturan, mau dimanapun, mau di Bali, mau di Jakarta, mau di Indonesia, please. Itu aja sih, taati peraturan aja. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus 3 bandar narkoba sabu. Ketiga pelaku merupakan saudara kandung, kakak, dan adik yang kemudian diamankan petugas saat lagi santai menunggu pembeli di rumah kontrakannya. Penangkapan keluarga besar bandar sabu itu berlangsung di Desa Mangke Baru, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan 3 pelaku yang berstatus sebagai bandar narkoba sabu yakni RH, warga Medan, sementara AH dan RY, keduanya warga Simalungun, Sumatera Utara. Sindikat ini satu keluarga ya, baik itu RS maupun AS itu satu keluarga. Jadi dia anak daripada inisial S. Jadi sekarang sedang dalam pencarian kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya orang tuanya juga berhasil nanti akan kita amankan. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 6 paket sabu ukuran sedang dan ukuran kecil yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 2 buah handphone yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba sabu. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Pasal 114 dengan ancaman 10 tahun penjara. Gini ya,
Kita nggak pernah tahu hidup orang tuh kayak gimana. Apakah memang mereka itu banyak beban, banyak tanggung jawab gitu. Tapi terlepas dari itu perbuatan yang tidak baik, contoh yang tidak baik ya. Jadi untuk kalian yang mau coba-coba jadi pengedar, jadi bandar, jangan pernah. Mendingan bandar yang lain. Bandar apa ke, bandar ayam, bandar apa ke, ya kan, kayak begitu. Jadi ya cari duit kalau bisa ya yang bener lah. Seorang kurir paket mendapat sorotan warganet usai memposting aksinya mengembalikan uang seorang pembeli lantaran barang yang sampai di tangan tidak sesuai dengan pesanan. Dari percakapan keduanya, perempuan yang dipanggil Oma mengaku memesan setrika dengan cara cash on delivery atau COD, namun yang datang hanya sebuah barang yang dibungkus sangat kecil. Kalau nggak ngerasa mesen mah nggak apa-apa, Oma, balikin aja. Iya, saya curiga juga tuh paket isinya bubble wrap doang. Ini ya? Masalahnya aku tuh pesan kemarin Setrikaan? 113? Iya. Yang datang segini, Oma. Iya. Buset, udah penipu ini, Oma. Jangan dibayarin nih. Jangan dibayar? Nggak usah. Masa setrikaan segini? Kurir paket mengaku curiga dengan barang yang diantarnya sebab harganya tertulis cukup mahal. Setelah melakukan percakapan, akhirnya kurir memutuskan agar pembeli mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan itu. Dan sambil menunjukkan ke kamera, kurir itu berujar agar pemilik toko yang dipesan lebih jujur dalam berjualan. Udah 3 kali mah dibanting nih toko yang suka doyan nipu. Kesian ya Ge, mana ini oma-oma. Bisa jadi kalau menurut saya sih mungkin tuh salah ya. Mungkin salah kiriman atau salah barang ya, karena ini kurir juga baik banget bisa ngebalikin uang, padahal kan dia itu udah capek banget ya nganter-nganter. Berarti aku senang banget, berarti kurirnya bener-bener care banget gitu. Wah, itu kurirnya baik banget ya. Biasanya kan kalau kurir-kurir COD itu kan biasanya dia ngotot tuh. Biasanya dia kan udah nganter barang, customernya mau nggak mau harus bayar, ya kan? Ini kurirnya udah tahu itu terlihat kayaknya nipu ya, penipuan. Jadi dia kasih tahu kalau itu ada penipuan gitu kan. Ramai dilaporkan ke polisi terkait dugaan penggelapan dalam jabatan oleh mantan istrinya Awe, Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari, mengutus pengacara untuk membela diri. Menurut kuasa hukum Tiko, laporan Awe itu sudah masuk sejak 2022 lalu di Polres Metro Jakarta Selatan dan saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Untuk itu, pihaknya merasa heran dengan laporan yang dibuat mantan istri Tiko yang menyebut mengalami kerugian sebesar 6,9 miliar. Namun dalam penyelidikannya, kepolisian tidak menemukan sejumlah uang tersebut dan terjadi kesenjangan. Kasus penipuan atau penggelapan yang menimpa ya klien kami, dalam hal ini Bapak Tiko, yang dilaporkan oleh saudari Arina Winarta ya sebagai pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara-saudara ketahui, rekan-rekan media sekalian, bahwa kasusnya menurut informasi sudah naik dalam tahap sidik. Kalau memang ini kenapa lama, jadi dari proses tahun 2022, makanya saya kemarin sempat sampaikan juga ke teman-teman yang lain, karena ini berkaitan dengan masalah pelaporan. Karena kalau kita bicara penggelapan dalam jabatan di sebuah masalah hukum, itu butuh proses gitu loh Mbak, di mana perusahaan itu harus melakukan audit. Saat ini penyidik baru meminta keterangan Tiko sebagai saksi. Lantas, akankah jika di kemudian hari penyidik menemukan bukti-bukti yang mendukung terjadinya dugaan penggelapan dalam jabatan, Tiko akan menjadi tersangka? Yang kami permasalahkan di sini adalah berkaitan dengan TA duduk sebagai direktur, harusnya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada AW. Jangan upaya-upaya ini hari ini baru dibombastiskan. Kan kalau bukan hari ini istrinya public figure, boleh nggak berita ini bro? Nggak mungkin juga. Kasus ini bermula dari persoalan perusahaan milik keluarga yaitu PT AA, yang mana saham sebesar 75% dimiliki oleh Awe selaku pelapor dan saham 20%-nya dimiliki Tiko, sementara 5%-nya milik ayah pelapor. Kami juga punya nih
berupaya untuk melindungi nama baik dan keluarga klien kami. Apalagi keluarga klien kami adalah public figure, sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana. Bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diduga merekayasa data-data tersebut, di dalam laporan polisi ini kami juga mencadangkan upaya-upaya hukum sesuai peraturan undang-undangan di negara kita. Anak ketiga Sule dari pernikahan dengan mendiang Lina Zubaida, Rizwan atau yang kerap disapa Enjan, belum lama ini merayakan ulang tahun yang ke-17 tahun. Sederet momen perayaan ulang tahun pun berhasil menarik perhatian publik. Sekeluarga tampak hadir di perayaan pertambahan usia Enjan. Tepuk tangan sekali lagi buat Enjan tentunya. Juga sudah bersama berkumpul dan juga musiknya buat Bu Boren. Nanti kita akan ada game berhadiah juga. Tentunya jadul nyampe hadiah spesial buat teman-teman yang udah hadir di sini. Sementara itu, kehadiran Putri Ferry Mariadi, Harlia Faprinsi Mariadi, atau yang akrab disapa Lea, di pesta ulang tahun itu mencuri perhatian warganet. Tidak sedikit warganet mencurigai kalau keduanya punya hubungan spesial dan sudah jadian. Salah satu momen yang bikin salfok warganet yakni saat Rizwan memberikan suapan dari potongan kue kedua ultahnya kepada Lea, anak Ferry Mariadi. Benarkah mereka sudah jadian? Happy birthday, akhirnya 17 tahun. Semoga tahun ini menjadi lebih baik untuk kamu, untuk keluarga kamu, untuk semuanya. Semoga tambah sukses lagi. Mbak, ucapan buat ulang tahun yang ke-17 tahun. Ya, yang selalu aku sadar makin dewasa lah ya. Dewasa ya. Pokoknya pasti berlian sehat selalu, bahagia, sukses karirnya, apapun itu yang cita-citakan semoga tercapai. Apalagi ini Anjan belum 17, biasanya udah tahu ya. Enggak ya? Oh my god ya. Lantas, bagaimana tanggapan Sule dan Ferry Mariadi soal hubungan yang terjalin antara anak-anak mereka? Benarkah mereka setuju jika Enjan dan Lea berpacaran? Ya, tuh umur segitu perjodohan-perjodohan. Iyalah, jauh kene. Ya, masih tebing. Urusan cinta mau urusan mereka. Ya, kan mereka yang merasakan juga. Mereka yang merasakan. Ya, masuk jodoh-jodoh gue.